Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai topik pengertian dan fungsi kontrak dalam mata kuliah Praktik Perancangan Kontrak Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, kelas I, dengan dosen pengampu Ibu Yulia KW atau yang bernama lengkap beserta gelarnya Haji Yulia Kusuma Wardani, SH LLM, sebagai dosen pengampu dari Hukum Praktik Perancangan Kontrak. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rizky Mangkuluhur dengan NPM 2012011060 sebagai pembicara pertama dan juga anggota lainnya termasuk sebagai pembicara kedua yaitu M. Brilian Bagus Sony dengan NPM 2012011056. Baiklah, untuk isi dari presentasi kami sendiri dibagi ke dalam 6 bagian konten. Konten pertama yaitu mengenai pengertian yang di dalamnya dijelaskan tentang pemahaman umum mengenai kontrak. Yang kedua, tentang unsur-unsur di dalam kontrak. Yang ketiga, tentang fungsi-fungsi kontrak. Yang keempat, tentang subjek dan objek hukum di dalam kontrak. Yang kelima, yaitu tentang syarat-syarat sahnya kontrak. Yang keenam, mengenai bentuk, yaitu mengetahui bentuk-bentuk kontrak. Baiklah, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian kontrak. Pengertian kontrak sendiri merupakan kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara dua pihak atau lebih yang terikat sebagai undang-undang di antara pembuatnya. Kontrak itu menciptakan suatu kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus sesuai isi kontrak tersebut. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum karena di dalamnya terdapat kewajiban yang harus dipenuhi dan mengikat bagi para pihak. Karena kontrak merupakan bagian dari perjanjian, aturan hukum yang berlaku untuk kontrak adalah aturan yang juga mengatur mengenai perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sumber-sumber dari materi yang didapatkan ini berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pertama, yang kedua itu ada peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir dan yang ketiga itu ada jurisprudensi. Selanjutnya yaitu tujuan kontrak. Tujuan kontrak itu sendiri mengatur mengenai hak kewajiban para pihak dengan menjadikan kontrak sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Tujuan pembuatan kontrak itu sama dengan tujuan hukum pada umumnya, yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Kontrak atau perjanjian itu melahirkan perikatan. Perikatan itu menimbulkan adanya hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terkait. Secara lebih rinci, tujuan kontrak itu yang pertama, sebagai aturan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Yang kedua, memberikan suatu kepastian hukum. Yang ketiga, melindungi hak dan kewajiban para pihak. Dan yang keempat, sebagai pedoman bagi para pihak yang berjanji. Menurut ahli, yaitu Patrick S. Atiyah, seorang pengacara dan akademisi dari Inggris, kontrak itu memiliki 3 tujuan, yaitu yang A, pertama, kontrak wajib untuk dilaksanakan, yaitu sifatnya memaksa, serta memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang wajar. Yang B, atau yang kedua, kontrak itu berupaya mencegah terjadinya suatu penambahan kekayaan secara tidak adil. Dan yang C, itu yang ketiga, kontrak bertujuan mencegah terjadinya kerugian tertentu dalam hubungan kontrak. Untuk tahapan-tahapan pembuatan kontrak sendiri itu dibagi menjadi 3 langkah, yaitu yang pertama, persiapan pembuatan kontrak. Pembuatan draft pertama, yaitu yang meliputi 1. Judul kontrak. Dalam kontrak harus diperhatikan kesesuaian isi dengan judul, serta ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga kemungkinan adanya kesalahpahaman itu dapat dihindari dalam suatu kontrak.
Dan yang kedua itu ada pembukaan. Biasanya itu pembukaan ini berisi tentang tanggal pembuatan dari kontrak tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada yang ketiga, pihak-pihak dalam kontrak. Hal ini perlu diperhatikan jika pihak tersebut orang pribadi serta badan hukum, terutama kewenangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang kontrak ini. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah premis atau rasital. Premis atau rasital sendiri itu yaitu penjelasan resmi atau latar belakang terjadinya suatu kontrak. Selanjutnya yang kelima ada isi kontrak. Isi kontrak itu bagian yang merupakan inti dari kontrak tersebut, yang memuat apa yang dikehendaki, hak dari kontrak, dan kewajiban termasuk pilihan penyelesaian sengketa dalam kontrak. Selanjutnya yang keenam yaitu yang terakhir penutup. Penutup ini memuat tata cara pengesahan suatu kontrak. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua yaitu tahap terjadinya kontrak. Tahap terjadinya kontrak itu diawali dengan saling menukar draft kontrak. Proses pertukaran ini bagian dari proses negosiasi di antara para pihak yang akan membuat kontrak. Jika perlu diadakan revisi, jika dirasakan ada yang tidak sesuai, maka draft kontrak tersebut dapat dilakukan perbaikan. Selanjutnya ada penandatanganan dan pelaksanaan dari kontrak yang kita bicarakan ini. Dilakukannya penandatangan dan pelaksanaan kontrak tersebut dilakukan di penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir ini memastikan kembali keseluruhan dari klausa kontrak tersebut, apakah sudah disepakati oleh para pihak atau tidak. Penutup yang ditandai dengan penandatangan kontrak oleh masing-masing pihak. Selanjutnya, kita ada asas-asas dalam kontrak. Asas dalam kontrak ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, yaitu asas kebebasan berkontrak. Adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. Yang keempat, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu mau tertulis atau lisan. Yang kedua ada asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup adanya dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya yang ketiga ada asas pacta sunt servanda, atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang yang berlaku. Yang keempat, adanya asas itikat baik. Asas itikat baik ini merupakan asas yang menyatakan para pihak yang membuat kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik bagi para pihak yang terkait. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu asas kepribadian. Asas kepribadian ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja atau dirinya sendiri. Artinya, perjanjian yang berlaku itu hanya untuk para pihak pembuatnya saja. Itulah kenapa disebut sebagai asas kepribadian. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu unsur-unsur dalam kontrak. Unsur esensialia, yaitu merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak. Karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensiali ini, maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli. Kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan. Unsur naturalia ini merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak itu tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi,
Secara otomatis, berlaku ketentuan dalam keperdataan bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi tersebut. Yang selanjutnya ada unsur aksidentalia. Unsur ini merupakan unsur yang nanti ada dan mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli, dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar selama 3 bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula oleh klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut. Bagian dari kontrak yang diperjanjikan secara khusus sebagai suatu kontrak. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu fungsi kontrak. Fungsi kontrak itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada fungsi filosofis kontrak. Kontrak itu mempunyai suatu fungsi filosofis, yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi para pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Keadilan adalah apa yang hendak dituju melalui hukum kontrak. Pengertian keadilan yang luas ini dapat dikembangkan dengan menempatkan keadilan sebagai tujuan hukum kontrak. Yang satu dan lain hal yang sangat bergantung kepada sudut pandang dan cara memahami keadilan. Terkait dengan fungsi filosofis kontrak dalam mewujudkan keadilan, terdapat teori peran dan hukum kontrak dalam masyarakat modern yang dikembangkan oleh Robert A. Hillman yang menegaskan bahwa hukum kontrak menyediakan suatu peranan dalam memfasilitasi hubungan hukum keperdataan dan mendukung kebebasan pertukaran kepentingan dalam masyarakat. Kemudian lanjut yang kedua yaitu fungsi yuridis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak. Hal ini berlaku bagi para pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Kontrak memberikan jawaban atas kebutuhan hukum ekonomi yang konkret dalam masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Makna dari kepastian hukum sendiri dalam kontrak itu mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan, yaitu pertama, perlindungan terhadap subjek hukum kontrak, dalam kurung orang dan badan hukum, dari kesewenangan-wenangan subjek hukum kontrak lainnya. Dan yang kedua, ada fakta bahwa subjek hukum kontrak harus dapat menilai akibat hukum dari perbuatannya, apakah baik akibat dari tindakan maupun kesalahan ataupun kelalaiannya. Dan selanjutnya ada yang ketiga yaitu fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis ini menggerakkan dalam kurung hak milik sumber daya dari nilai yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Kontrak dapat menjadi sarana bagi upaya perubahan yang berkaitan dengan pembagian atau pertukaran benda-benda dan jasa bisnis, yaitu sebagai suatu pergeseran sukarela yang dapat mewujudkan perubahan ekonomi dalam bentuk pembagian barang dan jasa. Seorang pakar bernama G. Bateson mengemukakan bahwa beberapa fungsi ekonomis kontrak yang mempunyai karakteristik pertukaran kepentingan melibatkan pelaku bisnis, dalam kurung business people and companies, yaitu yang pertama ada 1. Kontrak menjamin harapan yang saling diperjanjikan di antara para pihak akan terpenuhi atau akan tetapi ada kompensasi yang dibayarkan apabila terjadi suatu wan prestasi atau cedera janji. Yang kedua, ada kontrak, mempermudah rencana transaksi bisnis masa depan dari berbagai kemungkinan yang merugikan. Dan yang ketiga, ada kontrak menetapkan standar pelaksana dan tanggung jawab para pihak. Yang keempat, kontrak memungkinkan pengalokasian resiko bisnis secara lebih tepat, dalam kurung meminimalisasi resiko bisnis bagi para pihak. Dan yang terakhir, yang kelima, kontrak menyediakan sarana penyelesaian sengketa bagi para pihak.
Kemudian untuk materi selanjutnya, yaitu ke materi keempat dan seterusnya akan dibaca oleh rekan saya, yaitu Sony. Materi berikutnya akan disampaikan oleh saya, M. Brilian Bagusoni, sebagai pembicara kedua. Materi keempat yaitu subjek dan objek hukum dalam kontrak. Subjek hukum adalah setiap pihak menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Ilmu hukum mengenal adanya dua pihak yang bertindak sebagai subjek hukum, yaitu manusia sebagai subjek hukum alamiah dan badan hukum sebagai subjek hukum yang menghasilkan kreasi hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi. Sesuai dalam ketentuan perundang-undangan, terhadap batasan dalam menjadi subjek hukum kontrak, orang yang dinyatakan tidak boleh atau tidak cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum sendiri yaitu 1. Orang yang belum dewasa. Sesuai dalam pasal 330 KUH Perdata, orang yang dinyatakan belum dewasa adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Yang kedua adalah orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Dalam pasal 433 KUH Perdata, orang yang ditaruh di bawah pengampunan adalah orang yang dungu, sakit ingatan, ataupun dinyatakan orang yang boros. Berikutnya adalah objek kontrak. Objek perjanjian adalah suatu pokok persoalan tertentu berupa benda atau perbuatan atau prestasi. Dalam ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, prestasi itu dapat berupa 1. Memberikan sesuatu, yaitu suatu kegiatan dalam penyerahan suatu barang atau memberikan suatu kenikmatan atas suatu barang. Contohnya, dalam jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barangnya atau orang yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan. Kedua adalah berbuat sesuatu, yaitu suatu perbuatan untuk melakukan sesuatu yang bukan merupakan kegiatan yang tidak memberikan sesuatu. Contohnya, menciptakan mahakarya lukisan. Dan ketiga adalah dengan tidak berbuat sesuatu. Hal ini merupakan kesepakatan untuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Contohnya, kesepakatan antar tetangga untuk tidak membangun sebuah pagar di antara pekarangan mereka. Adapun syarat-syarat pemenuhan benda sebagai objek kontrak yaitu 1. Dapat digunakan. 2. Dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan. 3. Kemungkinan untuk dilakukan atau dapat dilaksanakan. 4. Bernilai ekonomis. 5. Dapat dinilai dengan uang. Dan 6. Diperkenankan oleh undang-undang. Materi kelima yaitu syarat-syarat sah kontrak. Syarat sah kontrak dibagi menjadi 4 hal, yaitu 1. Kesepakatan para pihak. 2. Kecakapan para pihak. 3. Adanya objek kontrak. Dan 4. Adanya sebab yang halal. Dalam kesepakatan para pihak, harus tercapai kesepakatan atas hal-hal yang diperjanjikan dalam kontrak. Kesepakatan yang dimaksud di sini itu adalah kesepakatan yang lahir dari kehendak para pihak tanpa adanya unsur khilafan, paksaan, ataupun penipuan. Contohnya, jika seorang pembeli menyepakati perjanjian jual beli rumah atas dasar paksaan oleh pihak penjual atau pihak lain, maka adanya unsur paksaan tersebut dapat dijadikan argumen bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli tersebut. Kedua adalah kecakapan para pihak. Istilah kecakapan yang dimaksud itu dapat diartikan sebagai wewenang para pihak dalam membuat perjanjian. KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang yang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, terkecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Hal tersebut diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata. Nah, bagaimana jika dilakukan suatu transaksi dengan PT atau badan hukum lainnya? Ya, kecakapan yang dimaksud itu tidak terbatas pada individu, melainkan juga meliputi wewenang seseorang dalam menandatangani perjanjian. Misalnya, jika sedang melakukan transaksi dengan PT, maka orang yang berwenang untuk menandatangani perjanjian dan atas nama PT tersebut adalah direktur dari PT-nya, sesuai dengan anggaran dasarnya. Apabila direktur berhalangan untuk menandatangani perjanjian, maka direktur dapat memberikan kuasa kepada manajer atau salah satu timnya untuk menandatangani perjanjian tersebut. Berikutnya, adanya objek kontrak. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya dapat berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berbentuk jasa ataupun hal-hal yang dapat ditentukan jenisnya. Contohnya, dalam suatu perjanjian jual beli, Bapak Rudi berniat untuk menjual mobil Toyota Avanza miliknya kepada Bapak Santo dengan harga 115 juta rupiah. Dalam perjanjiannya tersebut, Bapak Rudi harus secara jelas menyatakan barang apa yang akan dijual, beserta jenis, harga, hingga ciri-ciri barang tersebut. Dan keempat adalah sebab yang halal. Hal ini berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Perjanjian ini dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Sebab yang tidak halal itu merupakan sebab yang dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan norma kesusilaan ataupun ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana perjanjian tersebut dibuat. Contohnya, bila seseorang melakukan perjanjian untuk membunuh orang lain, tentunya hal tersebut tidak dinyatakan sah karena membunuh orang lain dilarang dalam undang-undang. Materi terakhir, yaitu materi ke-6, bentuk-bentuk kontrak. Berdasarkan pasal 28 Perpres nomor 16 tahun 2018 ayat 1, bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian pembayaran, kwitansi, surat perintah kerja atau SPK, surat perjanjian, dan surat pesanan. Secara rinci, daftar di atas dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Perpres, bukti pembelian atau pembayaran yang digunakan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 10 juta rupiah. Yang kedua adalah kwitansi, yang digunakan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 50 juta rupiah. Selanjutnya, surat perintah kerja yang digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling banyak 100 juta rupiah. Pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit 50 juta rupiah sampai dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. Dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. Yang keempat, surat yang digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah dan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas 100 juta rupiah. Yang terakhir, yaitu surat pesanan yang digunakan untuk pengadaan barang atau jasa melalui e-purchasing atau pembelian melalui toko daring. Baiklah, itu tadi akhir dari penyampaian materi, pengertian, dan fungsi kontrak dalam mata kuliah Praktik Perancangan Kontrak. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.